Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 evaluasi pendidikan yang disusun oleh saya sendiri yaitu Marfuah dan teman saya Najwa Rani Salsabila. Dengan judul makalah kami yaitu mengenai validitas dan reliabilitas. Baiklah, langsung saja kita memasuki materi yang pertama, yakni mengenai validitas. Validitas berasal dari kata valid yang dapat diartikan benar atau sah, sedangkan validitas diartikan sebagai takaran atau ukuran kebenaran, keabsahan sesuatu. Sedangkan menurut Azwar 1986, validitas berasal dari validity yang artinya sejauh mana ketetapan dan kecamatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Validitas merupakan derajat kemampuan suatu tes yang mengukur apa yang hendak diukur, secara tidak langsung, meliputi tes dan skala yang terdiri atas sejumlah tugas yang dipilih untuk berfungsi sebagai indikator hasil belajar. Validitas dalam evaluasi pendidikan berhubungan erat dengan pelaksanaan hasil tes belajar. Selanjutnya ada jenis-jenis validitas. Dalam buku Encyclopedia of Education Evaluation yang ditulis oleh Scarvia B. Anderson dan kawan-kawan, secara garis besar validitas terbagi menjadi dua, yakni yang pertama ada validitas logis. Istilah validitas logis mengandung kata logis berasal dari kata logika, atau validitas logis sering juga disebut sebagai analisis kualitatif, yaitu berupa penalaran. Validitas logis dapat dicapai apabila instrumen disusun mengikuti ketentuan yang ada. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa validitas logis tidak perlu diuji kondisinya, tetapi langsung diperoleh sesuai instrumen tersebut selesai disusun. Yang kedua ada validitas empiris. Istilah validitas empiris memuat kata empiris yang artinya pengalaman. Sebuah instrumen dapat dikatakan memiliki validitas empiris apabila sudah diuji dalam pengalaman. Dari uraian dua jenis validitas logis dan validitas empiris, maka secara keseluruhan kita mengenal tiga macam validitas. Yang pertama itu ada validitas isi, yakni sebuah tes dikatakan memiliki validitas isi apabila mengukur tujuan khusus tertentu yang sejajar dengan materi atau isi pelajaran yang diberikan. Oleh karena itu, materi yang diajarkan tertera dalam kurikulum, maka validitas isi ini sering juga disebut dengan validitas kurikuler. Untuk mengetahui apakah instrumen tes tersebut memiliki validitas isi atau tidak, dapat dilakukan dengan membandingkan materi tes dengan analisis rasional yang dilakukan terhadap bahan-bahan yang seharusnya digunakan dalam penyusunan instrumen tes. Apabila materi tes tersebut telah cocok dengan analisis rasional yang dilakukan, maka instrumen tes yang dianalisis telah memiliki validitas isi. Yang kedua ada validitas konstruksi. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas konstruksi apabila butir-butir soal yang membangun tes tersebut mengukur setiap aspek berpikir seperti yang disebutkan dalam tujuan instruksional khusus. Validitas ini mengacu pada sejauh mana suatu instrumen mengukur konsep dari suatu teori, yaitu yang menjadi dasar penyusunan instrumen. Definisi atau konsep yang diukur berasal dari teori yang digunakan. Yang ketiga ada validitas prediksi. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas prediksi atau validitas ramalan apabila mempunyai kemampuan untuk meramalkan apa yang terjadi pada masa yang akan datang. Cara mengetahui validitas alat ukur. Sebuah tes dikatakan memiliki jika hasilnya sesuai dengan kriterium, dalam artian memiliki kesejajaran antara hasil tersebut dengan kriterium. Ada beberapa kriterium yang dapat digunakan dalam memvaliditaskan tes. Yang pertama, catatan performance kuantitatif dan rating subjektif yang dicapai dari hasil tes akhir. Misalnya, validitas termasuk matematika dengan kecakapan memecahkan soal matematik pada ujian akhir. Yang kedua, berdasarkan rata-rata tingkatan pendidikan atau training tertentu.
Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi validitas. Yang pertama ada petunjuk yang tidak jelas, kedua ada penggunaan kosakata dan struktur kalimat yang sulit, yang ketiga ada ambiguitas, yang keempat ada alokasi waktu yang tidak cukup. Selanjutnya, penekanan yang berlebihan terhadap aspek tertentu, kualitas butir tes yang tidak dapat memadai untuk mengukur hasil tes belajar. Yang ketujuh ada tingkat kesulitan item tes tidak dapat dengan materi pembelajaran yang diterima siswa. Yang kedelapan, tes terlalu pendek. Yang kesembilan, penyusunan butir tes yang tidak rumit. Yang kesepuluh, pola jawaban yang mudah ditebak. Validitas memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama ada menunjukkan kepada hasil dari penggunaan instrumen tersebut, bukan pada instrumennya. Yang kedua, menunjukkan suatu derajat atau tingkatan, validitasnya tinggi, sedang, ataupun rendah. Bukan valid atau tidak valid. Yang ketiga, tidak berlaku umum. Suatu tes matematika menunjukkan validitas tinggi untuk mengukur keterampilan menghitung, tetapi hanya sedang dalam mengukur kemampuan berpikir matematis, bahkan rendah dalam memprediksi keberhasilan dalam matematika untuk masa yang akan datang. B. Reliabilitas. Reliabilitas berasal dari terjemahan kata reliability, yang berasal dari kata andal dan kemampuan. Jika digabungkan, kedua kata tersebut pengertiannya adalah kemampuan alat ukur yang handal dan dasar untuk mengambil suatu keputusan. Anastasi mengemukakan bahwa reliabilitas mengacu pada konsistensi skor yang diperoleh oleh orang yang sama ketika diperiksa ulang tes yang sama pada kesempatan yang berbeda, atau dengan rangkaian soal yang setara atau berbeda dalam kondisi pemeriksaan variabel lain. Kellinger mengemukakan reliabilitas dapat diukur dari 3 kriteria, yaitu stability, dependability, dan predictability. Reliabilitas merujuk pada ketetapan dalam menilai apa yang diinginkan. Artinya, kemampuan tersebut digunakan akan memberikan hasil yang relatif sama. Contoh reliabilitas dapat diketahui jika suatu penelitian menunjukkan hasil yang konsisten untuk pengukuran yang sama. Tujuan utama mengestimasi reliabilitas adalah untuk menentukan seberapa besar variabilitas yang terjadi akibat adanya kesalahan pengukuran dan seberapa besar variabilitas skor tes sebenarnya. Faktor yang dapat mempengaruhi reliabilitas. Selanjutnya, Gronlund mengemukakan ada 4 faktor yang dapat mempengaruhi reliabilitas, yaitu 1. Panjang tes atau length of test, 2. Sebaran skor atau spread of scores, 3. Tingkat kesukaran atau difficulty index, 4. Objektivitas atau objectivity. Uji reliabilitas kualitas. Kualitas sebuah penelitian ditentukan oleh kualitas dari data penelitian. Data penelitian yang berkualitas merupakan data yang dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Sebuah data yang dapat dipercaya atau diandalkan dapat dibuktikan dengan tingkat reliabilitasnya. Oleh karenanya, data penelitian perlu diuji tingkat reliabilitasnya. Data yang reliable hanya dapat dilihat apabila dilakukan pengambilan data secara berulang akan menghasilkan data yang sama atau konsisten. Dengan demikian, data yang reliable juga sering dinamakan tingkat keajekan atau konsistensi sebuah data. Pada alat ukur fenomena fisik seperti panjang, suhu, berat badan, konsistensi dari alat ukur dalam menghasilkan data bukanlah perkara yang sulit. Meteran atau penggaris misalnya, hasil yang diperoleh tentunya akan selalu sama jika digunakan kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun. Untuk mengukur gejala sosial seperti sikap, opini, dan persepsi untuk mendapatkan hasil atau data yang konsisten akan sulit diperoleh. Untuk itulah dalam penelitian sosial, pengujian reliabilitas menjadi sebuah keharusan. Jenis reliabilitas. A. Metode tes ulang. Metode reliabilitas eksternal dengan metode tes ulang merupakan penggunaan instrumen penelitian yang dilakukan secara berulang pada subjek yang sama. B. Metode bentuk paralel. Metode yang kedua dari reliabilitas eksternal adalah bentuk paralel. Bentuk metode ini dilakukan dengan cara membuat dua alat ukur untuk mengukur variabel yang sama. C. Penyajian tunggal. Metode ini merupakan uji reliabilitas internal. Dikatakan reliabilitas internal karena pengambilan keputusan didasarkan pada hasil pengumpulan data dari satu instrumen dan dilakukan pada satu waktu.
Seperti yang ditawarkan oleh Azwar bahwa ada beberapa teknik dalam melakukan pembelahan dalam uji reliabilitas dalam metode pembelahan tunggal. Cara tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Pembelahan cara acak. 2. Pembelahan ganjil genap. 3. Pembelahan match random subset. Baik, sekian materi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.